Terlebih dahulu artikelnya, kejar target dividen 90 triliun rupiah, Menteri Erick bakal efisiensi BUMN sakit. Nah, tentunya untuk mengulas ini saya sudah ditemani oleh rekan saya Bram Mudia Prabowo dan juga sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia Muhammad Kadafi. Halo, selamat pagi Mas Kadafi. Ya, selamat pagi. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Chief Economist CNBC Indonesia Bapak Anggito Abimanyu. Selamat pagi Pak Anggito. Pagi Mbak Sasa, Mas Davi, dan Mas Bram ya. Iya, saya kan ke Mas Davi dulu yang ada di sini. Mas Davi, kalau berbicara soal BUMN gitu ya, ini kan dikabarkan secara tren bahkan setoran dividennya hampir 2.000 triliun. Sebetulnya di tengah berbagai dinamika ini termasuk prestasi atau justru memang ini hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh BUMN? Ya, sebenarnya kalau dari capaian itu kan perlu digarisbawahi data itu tahun 2020-2023 ya. Nah ini artinya kan pertumbuhan setoran itu terjadi di antara masa krisis pandemi COVID-19. Nah ini kalau di situ sih saya nge-highlightnya berarti ada pertumbuhan perusahaan-perusahaan BUMN di tengah krisis yang dimana perusahaan-perusahaan swasta itu masih mencoba untuk pulih. Nah, menariknya lagi di antara setoran-setoran yang jumbo itu, dua terbesar itu adalah si Bank BUMN, BRI Mandiri. Ya memang sih di antara tahun itu Telkom sempat jadi nomor satunya dalam setoran dividen. Cuma poinnya ini adalah kalau banknya bisa tumbuh dividennya, artinya kan secara laba juga tumbuh. Dan kalau labanya tumbuh berarti kinerjanya juga tumbuh dengan baik. Nah, bank ini punya multiplier effect karena dia kan punya salah satu bisnis utamanya itu fungsi intermediasi. Jadi kalau banknya tumbuh berarti multiplier effect ke ekonominya harapannya juga lebih baik. Baik dalam kredit investasi, modal kerja, dan juga konsumer. Oke, baik, saya akan tanyakan ke Pak Anggito. Pak Anggito, kalau dilihat dari setorannya kan memang angkanya jumbo begitu Pak Anggito. Ini kalau dibandingkan dengan PMN-nya, seperti apa sih, ada catatan dari Anda Pak Anggito? Silakan. Makasih Mas Bram. Jadi kalau kita lihat catatan yang Anda berikan itu 2.000 triliun ya, itu seluruh penerimaan negara dari BUMN. Berarti kan setiap tahun 500 triliun ya. Ya kan dibagi 4 ya, bagi 4. Kalau penerimaan negara kita kan antara 2.000 sampai 2.500 triliun, sekarang 3.000, jadi sekitar 20%. Ya itu menunjukkan bahwa kinerja yang cukup bagus ya dari sisi total ya. Saya nggak bicara soal segmentasinya ya, tapi tadi Mas Davi kan mengingatkan kita bahwa mungkin BUMN yang sehat yang masuk Fortune 500 itu nggak banyak gitu ya. Tetapi dari sisi agregat maka jumlah itu ya cukup signifikan lah. Oke, tadi Pak Anggito juga sudah sampaikan bahwa ternyata kalau lihat dari segi agregat ini potensi atau terkait dengan kinerjanya cukup baik. Tadi Anda juga katakan bahwa multiplier effect-nya sangat banyak. Nah sebenarnya kalau dari segi ekonominya sendiri seperti apa sih dampaknya? Karena kan sebetulnya cukup banyak holding BUMN yang dibentuk menjadi terobosan dari ET. Nah, kalau tadi bicara multiplier effect, itu kan tadi yang saya highlight adalah salah satunya di kredit yang disalurkan oleh bank-bank BUMN. Nah, ini kalau kita ngelihat memang porsi bank-bank BUMN terhadap industri pembiayaan ini sangat besar karena dari segi penguasaan aset, penyaluran kredit itu separuhnya itu di bank-bank plat merah. Dan artinya saat kemarin itu ada isu bank-bank swasta menahan diri untuk penyaluran kredit karena dia lebih memilih surat berharga. Nah, BUMN ini dalam tanda kutip juga digenjot untuk tetap aktif menyalurkan kredit dan itu jadi penting ya di saat-saat ekonomi kita lagi usaha pulih dari krisis pandemi. Oke, baik. Tadi menarik mendengar penjelasan dari Mas Davi begitu ya, ada bank BUMN versus bank swasta, ketika kondisi yang terjadi. Kita tanyakan ke Pak Anggito, kalau dari segi kompetisi begitu ya, BUMN secara keseluruhan dan juga perusahaan-perusahaan swasta yang juga dalam koridor dan sektor yang sama pada BUMN kita, bagaimana sih Anda melihatnya persaingan atau peta kompetisi yang terjadi antara BUMN dan juga swasta, Pak Anggito? Mas Bram, tadi saya lupa menjawab pertanyaan Anda mengenai dibandingkan dengan PMN ya. Kalau saya lihat angka PMN kan 217 ya selama 4 tahun itu, jadi kurang lebih 10% ya. Dari total setoran ke negara ya, itu bisa dibilang ya cukup besar ya PMN-nya ya. Karena biasanya PMN itu menghasilkan 10 kali lipat ya dari modal yang ditanam itu menghasilkan
impact yang harusnya cukup besar. Tapi memang yang diberikan PMN itu kan BUMN yang kurang sehat ya. Lain kalau yang diberikan PMN itu adalah BUMN yang sehat dan diberikan tugas khusus untuk menjalankan proyek-proyek komersial. Tapi memang saya melihatnya PMN banyak diberikan untuk proyek-proyek yang PSN ya, PSN dan mungkin penugasan pemerintah. Jadi memang dilema ini ya, dilema. Dari sisi impact-nya itu memang seharusnya kalau kita lihat pertanyaan Mas Bram ini kalau dibandingkan sama swasta gimana? Ya kita lihat saja, kalau saya lihat informasinya ada sekitar hampir 20 BUMN yang masuk dalam Fortune 100 ya di Indonesia. Itu berarti berapa? 20 dibagi 100 ya, seperlimanya BUMN itu masuk dalam Fortune 100. Ya saya kira itu ya cukup seperti yang saya sampaikan tadi, dari sisi setorannya 20%, dari sisi kompetisi kemampuan dia berkompetisi dengan korporasi lain ya sekitar 20%. Memang masalahnya adalah kalau BUMN yang sudah komersial ya seperti perbankan, seperti Pertamina, PLN harusnya itu sudah bisa Telkom, kemudian BUMN pelabuhan, BUMN Angkasa Pura Holding itu sudah bisa lepas artinya bisa bersaing. Tapi memang BUMN ini kalau kita lihat dari sisi super holdingnya itu ada sekitar kalau saya lihat ya 50% itu BUMN-nya kurang sehat ya dan dia menanggung kewajiban penugasan dari pemerintah. Itu kira-kira. Oke, baik. Sedikit untuk mengutip kembali begitu pertanyaan saya Pak Anggito, kiranya menurut point of view dari Anda, dari peta persaingan yang terjadi, apakah juga terlihat masih cukup sehat dan juga kompetitif atau Anda lihat seperti apa antara BUMN dan juga swasta? Silakan. Ya, kalau yang tadi 20 Mas Bram, itu memang sudah kompetitif ya. Kan tadi saya sampaikan, dari BUMN itu ada sekitar 20 dari 91 BUMN itu yang sudah masuk dalam Fortune 100 di Indonesia gitu ya. Itu berarti kan sekitar 20% lebih ya. Jadi yang 20% itu pasti bisa bersaing ya. Dengan sedikit insentif, dengan sedikit perbaikan dari sisi manajemen, tentu mereka bisa bersaing. Bahkan mereka udah leading kayak perbankan ya udah leading lah. Bahkan masuk dalam global. Mungkin Pertamina, PLN harusnya sudah bisa leading ya. Karena dari sisi price penugasan juga sudah sangat kuat ya. Jadi kira-kira itu Mas Bram ya dari sisi 20% yang memang persoalan yang 50% ke bawah itu bagaimana itu. Kalau dibiarkan seperti apa, proses penyihatannya seperti apa. Oke, yang tentunya menjadi pertanyaan juga Pak Anggito, dengan gelontoran PNM yang cukup jumbo yang sudah diberikan, seberapa efektif sih emiten-emiten khususnya yang mendapatkan penugasan di PSN ini supaya bisa tetap survive gitu, bahkan bisa kembali sehat dari segi kinerja keuangannya Pak Anggito? Ya, kalau selama dibiarkan begitu, selama dikelola secara terpisah yang memang sulit ya. Makanya memang Kementerian BUMN itu harus menjadi super holding ya. Holding. Jadi modal yang tidak dipakai atau aset-aset yang punya jumlah atau size yang cukup besar tapi tidak dimanfaatkan itu bisa di-leverage sehingga bisa menopang BUMN-BUMN yang merupakan penugasan gitu ya. Jadi memang harus ada mapping kembali kepada BUMN dan dibuat super holding gitu. Sehingga tidak ada lagi PMN gitu. Jadi PMN-nya bisa dilakukan antar BUMN sendiri gitu. Nah itu yang belum dilakukan sebetulnya. PR-nya Kementerian BUMN yang masih belum tuntas adalah memfinalisasikan holding ini betul-betul holding ya. Holding ya. Holding itu artinya bisa memperbaiki ya, racanya untuk satu perusahaan, satu holding ya. Nah kalau bisa bukan super holding lagi gitu. Sehingga perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki kelebihan modal atau kelebihan aset itu bisa leverage dan bisa membantu untuk perusahaan-perusahaan yang ditugaskan oleh negara.